mengkhabarkan kepada mereka bahwa Nabi kita, yakni Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, bu'itha bi Makkah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi, diutus ketika itu beliau di Makkah. Wa wulida biha, dan beliau dilahirkan di Makkah. Wa dufina bil Madinah, dan beliau wafat serta dimakamkan di Madinah. Dufina bil Madinati wa mata biha, dan beliau wafat juga di Madinah. Terfikir kita bahwa ini ternyata adalah fardu, wajib atas kita memberitahu itu. Wah, anak sudah 7, yang terbesar sudah 21. Belum pernah sekalipun dari mulut kita nak. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Diutus jadi nabi, jadi rasul di Makkah. Nah, Nabi Agung wafat di Madinah. Nah, Nabi Agung wafat di Madinah dan makamnya di Madinah. Ini kalimat ini wajib atas setiap kita memberitahu, talqin, beritahu kepada. Dan ini wa awwal wajib ini sebenarnya termasuk kewajiban yang pertama. Insyaallah. Di sini dijelaskan, ada syarahnya ya. Syarahnya disebutkan seperti ini. Yajibu ta'limuhu ma yattaru ila ma'rifatihi min al-umuri ad-daruriyyati allati yakfuru jahiduha wa yashtariku fiha al-'am wal khas. Wa minha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa dufina bil Madinati. Wajib hukumnya, dan ini kedudukannya wajib ya. Kalau kita tidak sampaikan, kita berdosa. Kalau sampai mereka tidak tahu, kita yang dosa ya. Mereka juga dosa karena kejahilannya itu, kita dosa karena kita tidak mengajarkannya. Wajib mengajarkan kepada mereka ma yattaru ila ma'rifatihi minal umuri ad-daruriyah, memberitahu kepada mereka perkara yang darurah, maksudnya perkara yang sangat penting, ila ma'rifatihi, untuk supaya dia tahu, minal umurid daruriyah, dari perkara-perkara yang sangat daruri, sangat penting, allati yakfuru jahiduha, yang mana kalau itu diberitahu, misalnya diberitahu tentang Nabi dilahirkan di Makkah dan diangkat menjadi nabi, jadi rasul di Makkah, kemudian orang itu mengingkarinya, maklumat ini diingkari bagi mereka yang mendengar, berarti perkara ini penting. Nah, perkara ini wajib bagi kita memberitahunya, allati yakfuru jahiduha, yang mana kalau orang mengingkari perkara itu maka hukumnya kufur, kafir. Maka wajib bagi kita itu memberitahu perkara itu. Nah, termasuk kufur orang yang mengingkari kelahiran Nabi di Makkah, termasuk kufur orang yang mengingkari bi'tsah, diutusnya Nabi, sebagai rasul itu di Makkah, itu kufur itu. Jadi bukan ya, yang penting kan sudah yakin kalau beliau itu Nabi, sudah. Soal di mana tempatnya kan tidak begitu penting, enggak. Mengingkari kebenaran bahwa beliau diutus di Makkah, lahir di Makkah, diangkat sebagai Nabi Rasul di Makkah, mengingkari itu hukumnya kufur. Maka memberitahu perkara itu hukumnya wajib. Karena kita tidak terfikir bahwa itu wajib gitu. Kadang-kadang ada orang yang kayaknya simpel, seolah-olah benar ya. Itu kan bukan perkara yang penting. Yang penting kita beriman beliau Nabi, ya. Kemudian kita ikut ajarannya, selesai kan? Soal mau di mana lahir nggak begitu penting. Nah, ini membahayakan akidah, karena ini termasuk perkara yang wajib diketahui dan wajib diyakini, yang mana kufur kalau kita mengingkarinya.
Wa dufina bil Madinati wa mata biha, dan beliau itu wafatnya di Madinah, juga makamnya di Madinah. Ini wajib nggak tahu? Wajib tahu tidak? Wajib. Kemudian wajib tidak kita memberitahu kepada anak? Wajib. Karena kalau diberitahu kepada kita, na'udzubillah, diberitahu kepada seseorang bahwa Nabi wafatnya di Madinah, mana saya nggak percaya itu. Kufur. Nabi kuburnya di Madinah, saya nggak percaya itu. Percaya dengan kenabian Nabi, kerasulan Nabi, ikut ajarannya, tapi mengingkari bahwa makam beliau di Madinah, itu pun kufur. Apabila mengingkari atas kebenaran khabar ini kufur, maka tahu atas perkara ini hukumnya wajib, dan yakin atas perkara ini hukumnya wajib, dan wajib pula bagi kita memberi tahu. Nah, sekarang setiap kita ingat-ingatlah kira-kira yang ini pernah kita sampaikan belum kepada anak. Kalau belum, pulang isya nanti dudukkanlah. Loh, jangan kira perkara ini terus semua orang sudah tahu loh, jangan. Jangan. Kadang-kadang di luar dugaan kita, di mana makam Nabi? Belum tentu. Belum tentu, kita kira yang kelihatannya kok sepele, belum tentu semua orang tahu. Nah, ya. Fayajibu bayanun nubuwati war risalati, dan wajib bagi kita untuk memberitahu tentang kenabian Nabi Agung, tentang kerasulan beliau, bahkan wa anna Muhammadan alladhi huwa min Quraisy. Ini suku apa? Aceh. Quraisy. Kalau diberitahu kepada kita beliau itu Quraisy, tidak begitu penting bagi saya. Misalnya, terserah mau Quraisy mau bukan. Kita yakini itu. Dan ini wajib. Wajib tahu, wajib beritahu, dan yakin. Wa ismuhu abihi, dan juga wajib tahu nama ayahnya. Nah, sekarang siapa nama ayah Nabi? Pelajaran dasar sih, tapi ini kaitannya dengan perkara yang fardu atas diri kita. Masya Allah. Wa kada ismu ummihi, nama ibu siapa? Nama ibu Nabi Sayyidah Aminah. Nama ayah beliau Sayyidina Abdullah. Ini wajib tahu. Ya, penting. Sampai di sini terasa enggak keteledoran kita? Sampai di sinilah dulu ya. Walaupun sepertinya sederhana, terasa enggak ada perkara besar yang sempat kita lalaikan? Yang mana ini matannya ini adalah wa awwalu wajibin 'alal aba. Di antara pertama yang wajib atas setiap orang tua, ta'limuhu, mengajarkannya, ya ini mengenai nubuah. Karena nanti kaitannya dengan apa yang dibawa oleh Nabi nanti. Nanti kaitannya dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, ya. Fayajibu bayan nubuwati war risalati wa anna Muhammadan alladhi huwa min Quraisy wa ismuhu abihi kada ismu ummih. Wa kada wa bu'itha wa dufina, demikian juga di mana beliau diutus, di mana beliau dikuburkan. Wa kadza Nabiullah wa rasulu ilal khalqi kafah, dan demikian juga tentang status kenabian dan kerasulan beliau itu adalah untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia. Kenabian beliau
kerasulan beliau diutus untuk seluruh makhluk. Beliau juga nabinya untuk umat ini, baik manusia juga jin. Bahkan beliau juga adalah nabinya seluruh para nabi dan para rasul. Nah, ya. Wa ta'ayyanu aidan dzikru launihi, warna kulit nabi. Demikian juga memberitahu tentang warna kulit. Terfikir, Pak. Sekarang saya tanya nih, warna kulit nabi apa? Ragu. Warna kulit nabi. Warna kulit nabi adalah warna kulit yang terbaik di dunia. Warna kulit nabi di dunia ini putih kemerah-merahan, dan warna kulit nabi nanti di surga putih kekuning-kuningan. Hafal itu. Wajib tahu. Dan itu di semua kitab-kitab tauhid. Di semua kitab-kitab tauhid itu tidak ditinggalkan penyebutan itu. Tidak ditinggalkan penyebutan itu. Apa warna kulit Nabi, Pak? Putih. Jangan ragu nyebut. Kita aja nyebut warna kulitnya lah. Lihat sehat hitam ini, lihat hitam. Nabi putih kemerah-merahan. Ini beritahu Pak ya. Semua kitab-kitab tauhid menyebutkan itu, warna kulit Nabi itu, penyebutan itu tidak ditinggalkan. Artinya perkara itu penting untuk diberitahu. Para penulis merasa penting untuk mencantumkan itu, dan mereka merasa rugi kalau mereka tidak mencantumkan itu. Merasa rugi kalau mereka meninggalkan penyebutan mengenai warna kulit. Kalau yang dibahas itu warna kulit kita, memang mungkinlah ya nggak tahu apa untungnya. Tapi kalau penyebutan tentang warna kulit Nabi jelas, dan di situ disebutkan ini adalah warna kulit yang paling indah, dan nanti warna kulit Nabi di akhirat di dalam surga putih ke ya. Walhasil, dan kesimpulanlah kita ya, yajibu 'alal aba wal ummahat, wajib atas setiap ayah dan ibu, orang tua, ayyu'allimu abna'ahum, mengajarkan anak-anak mereka, jami'a, semua, ma yajibu 'alal mukallafi, semua yang wajib atas mukallaf, ma'rifatahu, yang wajib atas setiap mukallaf untuk dia tahu, maka wajiblah atas ayah dan ibunya memberitahu. Nah, disinilah letaknya wajib atau fardu ain dalam atas setiap kita belajar menuntut ilmu. Karena wajib atas setiap kita memberitahu semua perkara yang wajib diketahui oleh mukallaf. Anak kita kan bakalan mukallaf nih. Anak kita bakalan mukallaf. Dan wajib atas kita memberitahu semua yang wajib diketahui oleh mukallaf. Nah, disinilah taklif atas kita yang kedudukannya fardu ain tadi, belajar perkara-perkara fardu ain tadi. Untuk apa? Kay yarsakhul iman fi qulubihim wa ya'tadut ta'at, supaya iman di hati mereka bertapak. Yarsakh itu apa? Bertapak mendalam lah gitu. Fi qulubihim, yarsakhul imanu fi qulubihim, supaya iman itu nanti bertapak mendalam dalam hati mereka, wa ya'tadut ta'at, dan mereka nanti akan sibuk dalam ketaatan. Termasuk di antaranya kata'limihim ma yajibu li maulana jalla wa azza, memberitahu kepada mereka perkara-perkara yang wajib
atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat-sifat yang wajib bagi. Nah, kita ini diwajibkan memberitahu sifat yang wajib bagi Allah kepada anak kita. Loh, kalau kita nggak tahu, apa yang mau kita kasih tahu? Loh, kita sendiri tidak tahu apa yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah kita nggak tahu, apanya yang mau kita kasih tahu. Nah, jadi artinya karena kita wajib memberitahu sifat yang wajib bagi Allah atas anak kita, kita berarti wajib tahu atas diri kita mengenai sifat yang wajib bagi Allah. Nah, ini termasuk fardu ain yang kita mesti belajar. Wa ma yastahilu, demikian juga wajib atas kita memberitahu, mengajarkan apa yang mustahil bagi Allah. Wa ma yajuzu, dan apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatu dzalika 41 aqidatan. Itu ada apa namanya? Ada 41 akidah. 41 akidah, maksudnya sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20, kita wajib tahu. Sifat yang mustahil bagi Allah ada 20, kita wajib tahu, dan sifat yang jaiz bagi Allah ada 1. Jadi berapa? 41. Nanti ditambah lagi dengan sifat yang wajib bagi para rasul 4, sifat yang mustahil bagi para rasul 4, dan sifat yang jaiz bagi para rasul berapa? 41 tambah 8, 49. Sifat yang jaiz bagi para rasul. Artinya apa? Apa sifat yang jaiz bagi para rasul? Hal-hal yang bersifat basyariah yang boleh. Seperti makan, minum, berjalan di pasar, menikah, sakit. Hal-hal yang bersifat kemanusiaan itu boleh terjadi bagi para rasul. Tetapi tidak sampai kepada tahap merendahkan martabat kemuliaan para rasul. Wajib tahu. Allah. Seperti tadilah. Ya, sederhana sih sebenarnya. Wajib tahu Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nama ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Nah, kalau para ulama itu menulislah yang minimalnya ada sampai kepada Sayyidina Adnan. Apa itu nasab? Apa itu? Kakek beliau yang ke-21 itu. Kalau dari Adnan ke atas sampai Sayyiduna Adam alaihi salatu wasallam, di situ ada sedikit banyak ikhtilaf para ulama. Tetapi kalau nasab beliau sampai ke Sayyidina Adnan itu sepakat. Allamah Iraqi menulisnya, dan para ulama-ulama yang lain juga menulis. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menulisnya yang lain. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Kilab, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, ibnu Fihir, ibnu Nashat, ibnu Malik, ibnu Nadar, ibnu Kinana, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrika, ibnu Ilyas, ibnu Nadar, ibnu Nazar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Sampai di sini 21 itu sepakat ulama. Bagus kita menghafalnya. Kalau dari ibunya, beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya siapa? Aminah. Terus dari Aminah siapa? Dari yang banyak inilah, dari yang banyak lah. Aminah binti Wahab. Wahab bin PR lah. Wajib. Nah, ibu-ibu di belakang yang rajin ngaji. Nah, coba ingin tahu. Dan Sayyiduna Abdullah dengan Sayyidah Aminah ini
nanti mereka jumpanya kakek dari Sayyidah Aminah ini, nanti kakek yang kelima kilap, jumpanya di kilap. Jumpanya di kilap. Nah, di kilap ini kakek Nabi yang ke berapa, yang kelima apa yang keenam gitu. Ya juga kakeknya Sayyidah Aminah. Wajib tahu. Masya Allah. Dan termasuk ini, annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin. Tadi kan kita sebagai orang tua ini fardu ain ya. Jadi kita sudah tahu. Karena kita wajib memberitahu, otomatis kita wajib tahu, dan ini hukumnya fardu ain ya. Kita mulai dari yang dasar dulu, belajar fardu ain ya. Belajar fardu ain. Jadi ini fardu ain, jangan sampai enggak tahu. Wa yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin. Kan tadi untuk orang tua memberitahu ke anak. Sekarang kita nih, yang kita kapasitas kita sebagai mukallaf ini, wajib atas setiap syakhsin. Syakhsin itu individu. Minal mukallaf, dari orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah diberi beban hukum untuk tahu, untuk buat, untuk meninggalkan ini, membuat itu. Itu namanya mukallaf. Walau kana raqiqan, sekalipun dia misalnya seorang hamba sahaya, ayya'rifah, tahu arkanal Islam wa arkanal iman, wajib tahu rukun Islam dan rukun iman. Ini wajib tahu, bukan soal walaupun saya nggak tahu urutannya, nggak tahu jumlahnya, yang penting boleh jadi udah saya buat itu, kan nggak bisa. Memang ayya'rifah, wajib tahu itu. Dan sekarang ini temuan Pak ya, temuan ya. Ini kan santri mau masuk ke pondok, kan kita tes. Kita tes nih. Tamat min. Ayah Abdullah. Ibu, siapa nama ibu? Fatimah. Asli Islam? Islam. Bukan mu'allaf? Bukan. Rukun Islam nak? Tamat min. Tamat min. Bisa. Dari usia 0 tahun sampai tamat min, setara SD atau apa. Tapi ini yang saya sebut ini tamat min ini. Negeri loh, negeri. Madrasah ibtidaiyah negeri. Udah nak, ini berarti mau tahu dulu Islam dasar nih. Pak, rukun Islam nak. Rukun Islam ada 8 katanya. Rukun iman nak, rukun iman ada 4 katanya. Itu temuan. Dan saya pernah waktu pas lagi tes ujian anak mau masuk pondok gitu kan, refleks aja saya nangis. Refleks nangis. Duh, mana ya udah 12 tahun. Saya sempat terpikir apa tes kalian ayahnya ini. Mungkin anaknya tahu, pas tes saya yang tahu lah, berhubung ayahnya mamanya belum tahu, anaknya belum bisa masuk di sini dulu gitu. Ya boleh jadi, Pak, boleh jadi. Kelihatannya sepele. Makanya kita mulai dari yang dasar lah istilahnya ya, bukan berarti masuk Islam lagi, bukan ya. Artinya mengulangi perkara yang dasar, dan ini ternyata ini hukumnya fardu ain atas kita tahu. Fardu ain. Ya. Ya'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin. Ini jadi tidak bisa diwakili. Kami satu rumah ada 5 orang misalnya, 5 orang. Suami, istri, anak 3. Cukup mewakili yang tahu rukun Islam itu 1 mewakili. Bisa? Bisa? Ya bisa. Gak apa-apalah, kami 5 orang mewakili yang makan malam 1 orang. Bisa? Yang lain kenyang? Gak bisa. Gak bisa. Mesti 5-5-nya makan. Seperti 5-5-nya mesti tahu rukun Islam. Sudah. Sudah ya? Syakhsin ala kulli syakhsin, atas setiap individu. Jadi personal, masing-masing wajib tahu, minal mukallafin, nggak bisa diwakili. Nah ya, kita ulanglah untuk bahasa kita, peglah fardu ain ini, peglah fardu ain. Dan ini kita nggak tanya yang ujung sana, coba yang pakai peci putih satu-satu, enggak, rame-rame aja kita.
Ya, para arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada berapa? Oh,